Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan atau hasil PBAK yang dilaksanakan dalam 2 hari ini. Pada tahun ini mahasiswa baru terbagi dari 7 fakultas yang berbeda, yaitu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak 963 siswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 siswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama atau materi akademik yang dimateri oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research atau mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan ilmu pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama setahun. UIN Malang memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana-mana, bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, rumah modernisasi agama yang membentuk pemuda modern cinta bangsa dan peduli bangsa Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS yang penelitiannya sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN atau KKM, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Dan juga ada KKM itu seperti kuliah kerja mahasiswa. Mata kuliah di UIN Maliki ini menjadi sebagai pengembang kepribadian atau merupakan ciri khas UIN Malang. Mata kuliah tersendiri mata kuliah dasar, mata kuliah agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah yang membedakan antar fakultas, dan matkul atau mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Jadi mata kuliah dasar banyak itu seperti bahasa Arab dan lain-lain. Pada 2021 pembelajaran dilakukan daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan dengan 2 semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September 2021, 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Apakah IPK berpengaruh terhadap SKS? Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan menjadi orang yang bermanfaat. Itu hasil dari materi pertama. Materi kedua yang pematerinya adalah Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin, MAG. Isinya adalah kita adalah the best human material. Materi mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual menjadi 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah,
Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yaitu berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara dengan sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa akan dituntut mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang dituangkan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat didapatkan dengan kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dan dalam berorganisasi. Kemudian menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika mau menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akreditasi. Juga saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, juga bisa menjadi lulusan yang baik lainnya. Kita juga harus bangga menjadi UIN Malang atau mahasiswa UIN Malang karena di universitas ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan namun juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, di Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua, DEMA, Dewan Eksklusif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi, Murosadi Jurnal, jurusan Farmasi. Wakilnya adalah Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intra-kampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level university. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dengan sinkron kegiatan mahasiswa. SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: pertama, mengawasi mengontrol DEMA U atau DEMA umum mungkin, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan tiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mahasiswa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja kebijaksaan U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima pembahasan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa merupakan
Pembentukan Jenderal A.H. Nasution di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wira Cakti Yuda UIN Malang. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatin. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau memimpin yang sakti, membantu TNI dan TNI Polri dan juga rektor. Latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM Pramuka, program kerjanya ajang jasa, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Pandega. Tugas, rapat kerja bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. UKM PMI, rapat bulanan, lambangnya burung Raja Wali. Program kerja inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, AK Mustafa 2012, Dies Natalis, 6 bidang, sosial keagamaan, dikten atau pedelegian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI. Di klaster forum fasilitor, ruang kesehatan, penelitian, pengembangan, dan lain-lain. UKM GBB atau Gema Gita Bahana. UKM SR Seni Religius. UKM Teater berumur sudah sampai 35 tahun terhadap bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. UKM Junior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga melalui 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. UKM Kopma Padang Bulan. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. UKM Taekwondo. UKM Jepret Club atau fotografi. UKM Simfoni. UKM LKPPM. UKM UAPM Inovasi. Wakil rakyat. Mari kita melanjutkan ke agenda atau materi keempat. Wakil-wakil rakyat, banyak penyakit bahaya oleh wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwasanya mereka itu jongsonya rakyat, harus melayani rakyat. Begitu kata pematerinya. Saya bisa sampai sini ya karena saya UIN Malang. Di UIN Malang ini saya diajari banyak. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ atau Presiden BEM. Semua gemblengan yang berasal dari UIN Malang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dalam bilang alumni UIN Malang, agar stereotipe lulusan UIN Malang tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang bisa menjadi anggota DPR, alumni UIN Malang bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Malik Ibrahim ini senapas sesuai dengan Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes
orang Indonesia kurang disiplin prokes karena susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID turun, semua negara turun, tapi kita mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 5.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Peningkatan pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021 ini. Kalau dampak sektor bidang pendidikan, banyak yang putus sekolah karena anak harus bekerja kritis akibat ekonomi pandemik dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini memberikan bantuan kuota, data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tetap harus melaksanakan atau melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi model di pandemik akan menjadi kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan segala sektor kelas ekonomi pendidikan di sektor lembaga Indonesia. Mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.